Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran akhlak dengan membaca kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilmi karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadahan hafizahullahu taala. Silakan buka kitabnya halaman yang ke 247. Kita masuk di pembahasan yang baru dari wasaya li talibil ilmi. Wasiat-wasiat untuk para penuntut ilmu. Berkata musannif rahimahullah ataukah hafizahullah taala, muallif hafizahullah taala, inna mimma yubashiru bi khairin ma narahu jami'an min at-tawafudi ala talabil ilmi wa hadha in dalla ala syai'in fa innama yadullu ala hubbin lil ilmi wa talabil ilmi walakin lita'lama anna lil ilmi adaban wa anna lil ilmi syurutan wa anna lahu umuran lizaman ala man syammara an sa'idil jiddi fi talab ay yaj'alaha nasba 'ainaihi. Muallif hafizahullah taala beliau mengatakan, sesungguhnya di antara kabar gembira yang membawa kebaikan adalah apa yang kita lihat seluruhnya berupa utusan-utusan untuk para penuntut ilmu. Dan ini tidaklah menunjukkan kepada sesuatu, tidak lain hal ini menunjukkan kecintaan kebanyakan orang itu kepada ilmu dan kecintaan kebanyakan orang itu kepada talabul ilm. Sehingga kita saksikan banyak sekali para duta-duta ilmu, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Walakin lita'lama anna li'ilmi adaban. Cuman di sisi lain ya, selain kita memang harus bergembira karena itu merupakan kabar gembira dengan banyaknya para penuntut ilmu baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Ini suatu kabar gembira ya. Cuman di sisi lain kita perlu mengetahui bahwasanya ilmu itu memiliki adab. Demikian pula ilmu itu memiliki syarat. Demikian pula ilmu itu memiliki perkara-perkara yang lazim. Perkara-perkara yang mesti, yakni untuk diketahui bagi setiap orang yang menyingsingkan lengan pakaiannya untuk menuntut ilmu, agar supaya perkara-perkara ini harus senantiasa terpancang di hadapan kedua matanya.
Wal ilmu kama qala adz-Dzahabi rahimahullahu taala laisa bikathratir riwayah walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wa syurutuhu al-ittiba'u wal firaru minal hawa wal ibtida'. Intaha. Karena ilmu itu jadi bukan cuma sekedar kita berbahagia, kita gembira dengan banyaknya santri, dengan banyaknya para penuntut ilmu, dengan banyaknya para duta-duta ilmu ya. Tapi di sana ada perkara yang mesti untuk diketahui bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu. Untuk diketahui bahwasanya ilmu itu sebagaimana Imam Adz-Dzahabi mengatakan laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan hanya sekedar dengan banyaknya riwayat. Tapi lebih dari itu, ilmu itu adalah walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi. Ilmu itu adalah merupakan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala hujamkan ke dalam hati seseorang. Sehingga syaratnya itu adalah al-ittiba'. Syarat ketika seorang itu benar-benar ingin mendapatkan ilmu itu harus al-ittiba', harus mengikuti petunjuk dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wal firar minal hawa wal ibtida', dan lari dari hawa nafsu serta kebid'ahan perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam urusan agama. Ini selesai ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala jilid yang ke-13 halaman yang ke-313. Fa'alaina an nuraji'a ma sami'na. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa memurajaah ilmu yang pernah kita dengar. Wa ayyudzakira ba'duna ba'dan ma hafidna wa ma qara'na. Demikian pula hendaklah kita itu senantiasa melakukan mudzakarah. Sebagian kita bermudzakarah dengan sebagian yang lain, yakni saling berdiskusi, bermunaqasyah, berdiskusi, berbincang-bincang, saling mengingatkan apa yang telah kita hafal dan apa yang telah kita baca. Wallahi innal insana yadrusu sanatan kamilatan wala yuhassilu syarta wala yuhassilu syatra ma hassala fi halaqatil ilmi fil masajid. Sungguh demi Allah, sesungguhnya seseorang ketika dia sudah belajar ilmu selama 1 tahun sempurna, tapi dia tidak akan bisa mendapatkan meskipun separah dari apa yang sudah dia dapatkan di halaqah-halaqah ilmu yang ada di masjid. Ya. Meskipun seorang telah belajar ilmu selama 1 tahun sempurna, ya, maksudnya di sekolah-sekolah formal ya, tapi dia tidak akan bisa mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk di halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid meskipun hanyalah separuhnya. Ya. Kita bisa saksikan ya, namanya sekolah formal itu belajar ya cuman dari katakan jam 7 sampai jam 2 misalkan ya. Itu pun dalam sepekan ya hanyalah mungkin 5 hari ataukah 6 hari ya, ada hari liburnya. Kemudian di antara waktu-waktu itu pun masih ada istirahatnya, terkadang masih ada jam kosongnya ya. Terkadang masih ada hal-hal yang sia-sia. Beda halnya dengan orang-orang yang duduk di masjid dalam rangka untuk belajar ilmu. Setiap habis salat dia duduk belajar ilmu bersama masyayikhnya, bersama gurunya. Ya 1 kitab, 2 kitab diselesaikan. Ini tentunya akan lebih efektif dibandingkan dengan orang yang setahun penuh di sekolah formal. Bahkan meskipun di sekolah yang terbaik, katakan kita ambil contoh ya, di Jamiah Islamiyah Madinah. Ya, ini kan formal ya, kuliah formal yang menjadi rebutan sebagian santri, sebagian kaum muslimin ya. Tapi ternyata di sana pun belum bisa mengalahkan halaqah-halaqah ilmu yang ada di Masjid Nabawi. Meskipun sama-sama Madinah ya. Kita bandingkannya dengan Madinah saja ya, sesama Madinah ya. Di Masjid Nabawi itu setiap hampir selesai salat itu ada kajian halaqah ilm bersama para masyayikh. Ini nggak pernah libur, nggak ada istilahnya libur. Tapi kalau di Jamiah Islamiyah, semisal contoh ya, mungkin antum bercita-cita ingin kuliah di sana nanti ya,
bagus. Tapi nanti jangan sampai sia-siakan halaqah ilmu yang di Masjid Nabawi, lebih penting di sana itu. Karena kalau sekolah formal saja, mengandalkan kuliah formal saja, cuman jam formal, katakan jam 7, jam 8 sampai jam 2 lah. Sampai zuhur terkadang. Itu pun dalam sepekan itu hanyalah 5 hari. Nanti dalam 1 tahun itu liburnya itu 3 bulan. Nanti kan ada utlatus saif ya, libur musim panas ya, mulai dari Ramadan nanti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, libur 4 bulan bahkan. Dalam 1 tahun efektifnya cuman berapa tadi? Berarti kalau dikurangi 4, berarti kan cuman berapa? Cuman 8 bulan efektif belajar di Madinah. Itu pun cuman jam formal saja. Ya. Yang selebihnya apa? Nganggur, kosong. Kalau mereka nggak pandai untuk mengambil ilmu dari para masyayikh di Masjid Nabawi, banyak tersia-sia waktunya. Ini contoh ya. Ini katakan universitas terbaik dari Universitas Islam Madinah. Ini masih seperti itu. Apalagi kalau universitas yang lain sudah nggak kita perhitungkan lagi. Betapa banyak hal-hal yang sia-sia di sana. Sehingga jangan silau ya dengan kuliah-kuliah yang formal. Karena tetap tidak bisa mengalahkan yakni halaqah ilmu yang ada di masjid meskipun hanyalah separahnya. Ini disinggung oleh muallif di sini ya dalam kitabnya ini. إذ أن الإنسان يذهب إلى تلك المدارس والكليات النظامية وقد يعتري نيته ما يعتريها من تحصيله للشهادة ومن سعي في تحصيل المادة وما شاكلها. أما في حضوره في المسجد فالمظنون أنه لم يحضر إلا لقصد الطلب والتحصيل وليس من لازم هذا تقليل شأن الدراسة النظامية ففيها خير كثير لمن وفقه الله وقد سبق بيان شيء من ذلك. Mu'allif hafizahullahu ta'ala menyatakan إذ أن الإنسان يذهب إلى تلك المدارس, karena kebanyakan manusia ketika mereka pergi ke sekolah-sekolah, ke kuliah-kuliah yang resmi ya, kuliah-kuliah yang formal ya. وقد يعتري نيته ما يعتريها من تحصيل للشهادة. Terkadang memang niatannya itu kosong dari ilmu, bahkan yang ada dalam niatannya itu hanyalah ingin mendapatkan ijazah resmi. Ini kalau orang kuliah kan seperti itu ya. Meskipun kita nggak bisa memvonis niatannya dia hanya untuk mendapatkan ijazah resmi saja, bukan ya. Tidak ada sama sekali unsur memvonis itu ya. Cuman terkadang sebagian orang yang yakni pergi ke sekolah-sekolah dan kuliah-kuliah formal itu, ini niatannya kosong dari ilmu, bahkan yang ada itu hanyalah niatannya ingin mendapatkan syahadah ijazah saja. Ya. Dan ingin hanyalah bisa menyelesaikan materinya saja, menyelesaikan kurikulumnya saja, dan hal-hal yang serupa dengannya. Ya. Amma fi hudurihi fil masjid, adapun hadirnya dia di masjid, falmadhnun annahu lam yahdur illa liqasdi talab wat tahsil. Maka yang disangka darinya, dia tidaklah hadir kecuali hanyalah dengan tujuan, dengan maksud untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Karena di masjid-masjid kan tidak ada ijazah. Sehingga dia hadir di masjid untuk ikut kajian-kajian murni untuk mendapatkan ilmu. Beda halnya dengan orang yang belajar di kuliah-kuliah formal ya, sekolah-sekolah formal. Bisalah dia itu ketika seorang memang niatannya lurus, memang dia berniat untuk menuntut ilmu. Tapi tidak jarang di antara mereka yang niatannya itu hanya untuk menyelesaikan kurikulum, menyelesaikan materi, kemudian dapat ijazah. Itu saja. Ya, terkadang seperti itu ya. Sehingga kalau dibandingkan jelas lebih afdal yang masjid, lebih afdal yang halaqah ilm di masjid-masjid. Sehingga sekali lagi tadi saya ingatkan, kalau antum nanti diberikan kesempatan untuk kuliah di Madinah ya, bagus. Walhamdulillah, itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada antum. Tapi ingat ya, ambil kuliahnya di Madinah, ambil materi-materinya, selesaikan target-target pembelajarannya, tapi jangan lupa
halaqah ilmu di Masjid Nabawi itu lebih banyak para ulama-ulama yang mumpuni di sana, ambil ilmu dari mereka sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Hanyalah dengan kurikulum tertentu, tidak terbatas di sana. Ada majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, membahas kitab hadis, ya. Terakhir kita lihat di sana, kita menyaksikan ada kajian kitab Muwatta, mungkin sekarang sudah berganti lagi. Ada juga majelisnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada juga majelisnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ada juga majelisnya ulama-ulama senior yang lain, Ali At-Tuwaijiri, kita yang pernah menghadiri kajiannya beliau, ada juga Syekh Saleh As-Suhaimi, ada juga Syekh Abdul Razak Al-Badr, dan ulama lain yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Ambil di sana sebanyak-banyaknya. Jangan cuman ambil kuliahnya di Madinah saja, Jamiah Islamiyah saja, tapi juga ambil ambil ilmu dari para masyayikh, para ulama di Masjid Nabawi. Ini pesan saya kalau nanti antum diberikan kemudahan untuk bisa kuliah di sana. Jangan cuman mengejar ijazah, menyelesaikan target pembelajaran materi kurikulum selesai, jangan. Tapi carilah ilmu sebanyak-banyaknya, apalagi di kota Madinah, di kota Nabi. Yang di sana adalah gudangnya para ulama-ulama senior. Walaysa min lazimi hadza taqlilu sya'nid dirasa an-nizamiyah. Bukan berarti dalam perkataan ini melazimkan, mengharuskan, meremehkan urusan sekolah-sekolah formal. Tidak ada niatan sama sekali untuk meremehkan hal itu. Cuman kalau dibandingkan tentunya lebih utama, lebih efisien, lebih efektif yang di halaqah ilm di masjid-masjid. Meskipun memang tidak ada kurikulumnya, tidak ada tesnya, tidak ada ijazahnya, tapi tentunya seorang yang sungguh-sungguh akan lebih mendapatkan ilmu yang banyak. Karena di sekolah-sekolah formal pun tidak kita nafikan, fafiha khairun katsir liman waffaqahullah. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak bagi orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Wa qad sabaqa bayanu sya'nin min dzalik, dan sungguh telah berlalu penjelasan hal itu, yakni dalam permasalahan ini. Ya, bisa lihat di halaman yang ke-77 ya, pembahasan tentang masalah sekolah-sekolah nizamiyah, sekolah-sekolah formal. 6. Kuliah-kuliah formal. Wa qad athartu an akhussa hadzal mabhath bi dzikri wasaya li talibil ilmi. Dan sungguh aku memilih untuk mengkhususkan pembahasan ini dengan menyebutkan wasiat-wasiat untuk para penuntut ilmu. Wa hadhil wasaya kullama ja'alaha talibul ilmi nasba 'ainai wastarja'aha fa inna fiha biidznillah khairan katsiran. Dan wasiat-wasiat ini setiap kali seorang penuntut ilmu memancangkan di hadapan kedua matanya dan senantiasa memurajaahnya, mengulang-ulangnya, maka di dalamnya dengan seizin Allah terdapat kebaikan yang banyak. Idh anna hadhihi al-wasaya mimma nassa 'alaihi salafuna wa hamiduhu li talibil ilmi. Karena wasiat-wasiat yang akan disebutkan dalam pembahasan ini adalah apa yang telah disebutkan secara nas dari salaf kita, dan mereka pun memuji para penuntut ilmu dengannya. Nah, silakan dibuka halaman yang setelahnya, halaman yang ke-248 ya. Wa kama taqaddama fa inna talibal ilmi laisa bima yahfazu fahasiba, bal li talibil ilmi samtun wa khuluqun wa atharun ala nafsihi wa ala ghairihi. Sebagaimana telah berlalu bahwasanya seorang penuntut ilmu itu bukan hanya sekedar menghafal saja kemudian mencukupkan diri dengan hafalannya itu. Tidak cukup hanyalah dengan itu saja. Bahkan seorang penuntut ilmu itu harus memiliki samtun wa khuluqun wa atharun ala nafsihi wa ala ghairihi. Harus memiliki karakter, harus memiliki akhlak, harus memiliki pengaruh baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Harus ada pengaruhnya ya, bukan cuma sekedar hafalannya banyak, kemudian perilakunya pun tidak terpuji, karakternya, sifatnya pun tidak terpuji, tidak ada pengaruh bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ya, tidak seperti itu. Walaqad marra bika al-athar alladhi fi, dan sungguh telah berlalu padamu athar-athar yang menyebutkan tentangnya. Annahu kana yajtami'u fi majlisi Ahmad zuha'an 5,000 aw yazidun.
nahwa min 500 yaktubun wal baquna yata'allamuna minhu husnal adabi was samti. Telah berlalu asar, yakni dahulu berkumpul di majelisnya Imam Ahmad, yakni 5.000-an orang lebih yang berkumpul di majelisnya Imam Ahmad. Ya. Yang mencatat ilmu dari Imam Ahmad itu hanyalah sekitar 500 orang saja. Yang hadir 5.000 orang ya. Di majelisnya Imam Ahmad, ini murid-murid Imam Ahmad ini. Tapi ternyata yang mencatat itu hanyalah sekitar 500 orang saja. Selebihnya ngapain mereka itu? Wal baqun yata'allamuna minhu husnal adabi was samti. Sementara yang lainnya itu memang di sisi lain mereka tidak mencatat ilmu, tapi mereka itu mempelajari kebaikan adabnya Al-Imam Ahmad dan sifat-sifatnya. Sehingga jangan meremehkan ya. Meskipun sekedar jiping, dalam istilah sekarang kan jiping, tahu jiping ya? Jiping itu cuma ngaji kuping, cuma mendengarkan saja, nggak mencatat faidah-faidah ilmu. Tapi ketika dia belajar adab dengan gurunya itu, dengan syekhnya itu, tentunya ini juga tidak kalah keutamanya dengan yang lain, dengan yang mencatat ilmu. Ya, karena justru yang lebih utama dari ilmu itu sendiri adalah adab. Ya. Adapun seorang mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan oleh gurunya itu, ini buah dari ilmunya itu. Tapi yang penting adalah adab. Sehingga para ulama itu belajar adab terlebih dahulu sebelum mereka belajar ilmu. Memang adab ini suatu hal yang sangat didahulukan oleh para ulama salafun saleh. Sehingga kita gambarkan di sini tadi, yang hadir di majelisnya Imam Muhammad itu ada sekitar 5.000 orang. Tapi yang mencatat riwayat dari Imam Muhammad itu hanyalah sekitar 500 orang. Sedikit ya dibandingkan dengan jumlah kehadirannya. Tapi ternyata yang mereka lakukan itu bukanlah suatu hal yang sia-sia. Yang selebihnya mereka itu mempelajari bagusnya adab dan perangainya, sifatnya Imam Muhammad. Ya. Seperti itu ya, ini disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala jilid yang ke-11 halaman yang ke-316. Wala khaira fi talabil ilmi wala khaira fi talibil ilmi fi talibi ilmin la yadhharu alaihi samtu ahlul ilmi. Sehingga tidak ada kebaikan bagi seorang penuntut ilmu kalau tidak nampak padanya sifat-sifat ahlul ilm. Ngapain jadi seorang santri kalau ternyata tidak ada sifat-sifat kesantriannya sama sekali? Ngapain jadi seorang penuntut ilmu kalau ternyata perilakunya tidak lebih jelek daripada para preman? Kan nggak ada gunanya. Ya, justru inilah yang perlu dipelajari adalah adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Dikatakan la khaira fi talibi ilmin la yadhharu alaihi samtu ahli ilmi. Tidak ada kebaikan bagi seorang penuntut ilmu kalau ternyata tidak nampak dari dia sifat-sifat ahlul ilm. Wa wiqari ahli ilmi wa hayati ahli ilmi. Tidak ada padanya yakni ketekunan sebagaimana ketekunan ahlul ilm. Ketenangan sebagaimana ketenangan ahlul ilm. Wa haibati ahli ilmi, dan juga kewibawaan sebagaimana kewibawaan ahlul ilm. Kehebatan yakni kewibawaan ahlul ilm. Wa hadhil wasaya allati sawfa adhkuruha fiha ma huwa min babil afdal. Bima'na anha min kamali samti talibil ilmi wa minha ma huwa lazimun ay yakuna multaziman biha. Wa la'allaka tastati' at-tafriq insyaallah 'inda dzikriha. Dan wasiat ini yang akan kita sebutkan di dalam pembahasan ini adalah merupakan pembahasan sesuatu yang afdal. Ya, ini maksudnya adalah pembahasan tentang kesempurnaan sifat-sifat seorang penuntut ilmu. Di antara wasiat yang akan kita sebutkan di sini ada wasiat yang lazim, maksudnya yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya, ada juga yang sebagainya itu hanyalah sebagai penyempurna, sebagai sesuatu yang afdal ketika seorang penuntut ilmu memilikinya. Tapi kalau misalkan tidak pun tidak mengurangi keutamaannya. Ya. Wala'allaka tastati'u at-tafriq insyaallah 'inda dzikriha, dan mudah-mudahan engkau akan bisa untuk membedakan insyaallah ketika kita menyebutkan wasiat-wasiat ini. Jadi ada sebagiannya yang wajib harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ada sebagiannya itu yang tidak harus, tapi ketika seorang penuntut ilmu memilikinya maka di sana akan ada keutamaan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak. Nah, al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama,
Al-ikhlasu lillahi ta'ala fi talab wa tahsil. Fi talab wa tahsil. Wasiat yang pertama, hendaklah seorang penuntut ilmu itu senantiasa ikhlas. Hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmunya dan di dalam mencari ilmunya. Menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu ya. Ini perkara yang wajib harus ya. Bukan keafdalan tapi ini wajib harus. Yajibu ala talibil ilmi ay yataharra al-ikhlas fi talabi wa fi tahsil. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk berusaha senantiasa ikhlas di dalam mencari ilmu dan di dalam mendapatkan ilmu. Wa alla yahdura ahaduna ila halaqatil ilmi illa wa yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan jangan sampai seorang itu hadir, jangan sampai salah seorang di antara kita itu hadir kepada halaqah ilm kecuali dia itu dalam keadaan berharap wajah Allah. Ya. La ayyuqal, bukan hanya karena ingin dikatakan inna fulanan balagha manzilatan ma balaghaha fulan min aqranihi wa atrabihi. Ya. Jangan sampai ketika belajar ilmu hanya ingin dikatakan sesungguhnya si fulan dia telah mencapai suatu kedudukan yang telah dicapai oleh si fulan dari teman-temannya, dari orang yang sebaya dengannya. Ya, jangan sampai menuntut ilmu hanyalah tujuannya ini saja, untuk mencari kedudukan saja. Wal kalamu 'anil ikhlasi qad taqaddama ba'duhu, dan pembicaraan tentang masalah ikhlas sudah berlalu sebagiannya. Wala yakhfa hadza insyaallah 'alaik, dan tidak tersembunyi bagimu insyaallah tentang pembahasan itu, yakni pembahasan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Dalilnya jelas ya, dalam Al-Qur'an disebutkan di surat apa itu? Surat Al-Bayyinah ya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka itu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama yang lurus hanyalah untuknya semata. Ikhlas ya, ada perintah ikhlas. Ini wasiat yang pertama. Al-wasiyatu tsaniyatu, wasiat yang kedua, qiraatul kutub al-muta'alliqah bil ilmi wa bi talabil ilmi wa bi adabi talabatil ilmi. Wasiat yang kedua, hendaklah seorang penuntut ilmu itu senantiasa membaca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu, buku-buku yang berkaitan dengan talabul ilm dan adab-adab seorang penuntut ilmu. Nah, wal faidatu min qiraati hadzal kutub annaha ya tabayyana li talibil ilmi haqiqata qadrihi. Dan faidah dari membaca kitab-kitab yang seperti ini, bahwasanya dengan membacanya itu akan semakin jelas hakikat dan kadar seorang penuntut ilmu. Ya. Hakikat kedudukan seorang penuntut ilmu. Lianna ba'dana idza hafidha matnan aw qara'a kitaban aw kitabain qad ya'tarihi min al-'ujub ma ya'tarihi. Karena sebagian kita itu kalau dia baru hanya menghafal satu matan, dia baru membaca satu kitab ataukah dua kitab, terkadang dia itu sudah tertipu. Tertipu karena terkadang dalam diri orang tersebut terdapat sifat ujub. Ini yang menipu dia. Berbangga diri dengan apa yang sudah dia hafal, berbangga diri dengan apa yang sudah dia baca. Ini kan tertipu namanya. Padahal fa idza qara'a siyara ulaikal afdhal arafa qadra nafsihi wa arafa annahu ma balagha syai'an bin nisbati lima balaghuhu. Padahal kalau dia itu mau membaca sirahnya para ulama yang terdahulu, ya, dia akan mengetahui kadar dirinya. Dia akan mengetahui bahwasanya apa yang telah dia capai itu hanyalah sedikit kalau dibandingkan dengan apa yang telah mereka capai. Ya. Jadi dibandingkan dengan para ulama terdahulu itu, apa yang sudah kita lakukan itu sangatlah sedikit. Sehingga jangan berbangga, saya sudah hafal matan ini, saya sudah baca kitab ini. Jangan ya. Ulama dulu itu kalau sekedar hafal itu mereka hafal di luar kepala. Quran, kemudian juga matan-matan kitab hafal di luar kepala. Tapi mereka tidak pernah
merasa bangga dengannya, terus menerus mereka itu semangat di dalam menuntut ilmu. Sehingga jangan sampai tertipu ya dengan apa yang sudah kita hafal, dengan apa yang sudah kita baca ya. Walidha lizaman alaina an naj'ala li anfusina haddan min qiraati hadzal kutub. Oleh karena itu sudah merupakan kelaziman bagi kita. Sudah merupakan keharusan bagi kita untuk menjadikan bagi jiwa-jiwa kita bagian dari membaca kitab-kitab ini. Jadi sempatkan waktu untuk membaca kitab ya. Jangan menunggu waktu sempat untuk membaca kitab ya. Jangan menunggu waktu sempat untuk membaca Al-Quran, tapi sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, untuk membaca kitab, untuk membaca hal-hal yang baik. Jangan menunggu waktu kosong, tapi luangkan waktu ya untuk hal itu. Ya. Hadza idhafatun ila ma fiha min al-fawaidi allati tab'atsu ya. Hadza idhafatun ila ma fiha min al-fawaidi allati tab'atsu fi nafsi at-talib himmatan wa 'azimatan wa yuzdada biha raghbatan fi at-talab wa at-tahsil. Ya. Hal ini masih ditambah lagi dengan membaca apa yang di dalamnya terdapat faidah-faidah. Allati tub'atsu, mungkin yang betul seperti itu ya. Allati tub'atsu fi nafsi talib, yang akan membangkitkan dalam jiwa seorang penuntut ilmu itu himmah, kesungguhan, wa azimatan. Bimaknan ya, artinya sama itu. Himmah yakni keinginan dan kesungguhan. Kemudian juga akan menambahkan padanya raghbah, kecintaan dengan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Baca buku-buku yang akan memotivasi antum untuk bisa semangat dalam menuntut ilmu, belajar ilmu, sehingga dengannya antum itu akan terus-menerus yakni belajar dan berusaha untuk mengikhlaskan niat. Terutama baca ya buku para ulama terdahulu, bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Bagaimana upaya mereka dalam menuntut ilmu. Kita baca kitab-kitab yang seperti itu supaya nanti kita akan termotivasi, jiwa kita akan dibangkitkan dengan semangat kita tadi ketika membaca buku-buku tersebut. Ini wasiat yang kedua. Nanti wasiat yang ketiga, taqdimul auliyat fit talab ya, mendahulukan perkara yang lebih utama di dalam menuntut ilmu. Ini nanti insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.